Halo semuanya, bersama saya Fajri Hanifah. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai radiasi handphone. Di zaman sekarang ini, kita tidak lepas dari peralatan elektronik, salah satunya adalah handphone. Apalagi sekarang adalah musim virus corona. Banyak kegiatan yang dilaksanakan secara online, jadi sudah pasti kita menggunakan handphone maupun laptop dalam waktu yang lama. Membicarakan handphone tidak jauh dengan kata radiasi. Sebenarnya, apa sih radiasi yang dipancarkan oleh handphone? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, handphone menggunakan pancaran gelombang radio yang merupakan salah satu gelombang elektromagnetik sebagai media transfer data. Maka akan terjadi paparan gelombang elektromagnetik pada benda-benda di sekeliling HP, termasuk manusia yang menggunakannya. Jika radiasi elektromagnetiknya dipancarkan oleh HP tersebut berenergi tinggi, maka akan memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Energi yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik HP secara kuantitas relatif masih kecil. Namun, kalau jarak sumber radiasi dengan materi, yaitu jarak antara pesawat ponsel dengan kepala, khususnya bagian telinga diperhitungkan, maka dampak radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel tidak boleh diabaikan begitu saja. Tentu saja alasannya karena intensitas radiasi elektromagnetik yang diterima oleh materi, khususnya bagian telinga, akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, semakin dekat dengan sumber radiasi akan semakin besar radiasi yang diterima. Menurut salah satu jurnal, disebutkan bahwa radiasi elektromagnetik dalam jumlah kecil tidak berbahaya, namun jika dalam jumlah yang besar akan menimbulkan efek negatif. Badan FCC, salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat, telah menguji tingkat radiasi yang dipancarkan oleh beberapa handphone. Kekuatan radiasi handphone yang diterima oleh otak, atau yang dinamakan dengan Specific Absorption Rate, diukur dalam satuan watt per kilogram. Semakin rendah levelnya, semakin baik untuk meminimalisir radiasi. Selanjutnya yaitu dampak buruk radiasi handphone. Yang pertama, yaitu menimbulkan nyeri kepala dan pening. Jika terlalu lama ditempelkan pada kepala, bisa membuat orang mengalami nyeri kepala dan pening karena pembuluh darah di leher menyempit sehingga meningkatkan tekanan darah. Penelitian di Jerman menunjukkan bahwa pemaparan radiasi HP selama 35 menit meningkatkan tekanan darah 5-10 mmHg. Sebuah penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa pengguna HP lebih rendah terhadap kanker otak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menggunakan HP sama sekali. Semakin lama menggunakan HP, semakin besar terkena resiko kanker otak. Hal ini dikarenakan paparan radiasi elektromagnetik yang mengenai otak berpengaruh terhadap penurunan produksi serotonin dan melanin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal, di mana hormon ini berperan dalam menekan timbulnya tumorogenesis atau pembentukan tumor. Dengan menurunnya sekresi hormon ini, sangat potensi dalam menimbulkan kanker. Penurunan hormon ini juga berkaitan dengan adanya gangguan depresi. Yang kedua yaitu menimbulkan penyakit Alzheimer. Menurut para ahli, untuk waktu kontak yang lama ada kemungkinan terjadi sterilisasi terhadap organ reproduksi. Radiasi HP ini juga diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit Alzheimer atau timbulnya kepikunan yang terlalu dini sudah tentu sangat merugikan manusia karena jelas akan menurunkan produktivitas kerja seseorang. Terakhir, radiasi handphone juga mempengaruhi sistem darah, reproduksi, saraf, kardiovaskular, endokrin, psikologis, dan hipersensitivitas. Banyak orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya yang baru kelas 1 SD dengan alasan agar bisa memantau si anak meskipun orang tua berada di kantor maupun di luar rumah. Memang benar dengan adanya handphone ini urusan pantau-memantau anak menjadi lebih mudah. Namun, sadarkah kita bahwa anak-anak ternyata lebih peka terhadap paparan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh handphone? Otak anak-anak masih dalam tahap perkembangan. Begitu pula ketebalan tulang tengkoraknya belum berkembang sempurna. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana kekuatan radiasi handphone menembus otak seiring dengan usia. Di sini jelas terlihat bahwa radiasi elektromagnetik handphone sangat menembus otak anak-anak dikarenakan perkembangan tulang tengkoraknya yang belum sempurna.